Ternasa tercinta, sekarang tim NASA berada di lokasi peternakan bebek pedaging. Ini milik Bapak Kusnadi, yaitu tepatnya di daerah Dusun Ngangkrik, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Nama saya Kusnadi, saya tinggal di RT 1 RW 14 Dusun Ngangkrik, Kelurahan Triharjo, Kabupaten Sleman. Ini jenisnya apa nih Pak Kusnadi? Ini bebek hibrida. Di kandang saya ini sekitar ada 3.000 ekor dengan berbagai jenis. Paling tua yang siap panen ini umur 42 hari atau 6 minggu, sekitar 700-an. Kemudian yang ada umur 4 minggu, sekitar ya 750-an ekor. Kemudian yang di sana ada sekitar 600-an ekor, itu umur 7 hari. 7 hari, berarti baru menetas saya, baru belum lama ya, baru seminggu. Kemudian ada yang itu 1.000 ekor, itu calon bibit atau parent stock, itu umur 3 hari sama umur 1 minggu. Kemudian tadi disampaikan ini jenis hibrida Pak ya. Ini sudah mengenal dari mana Pak jenis hibridanya? Ini berasal dari Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan. Yang asalnya dari Balik Nagoda, tapi nanti bisa langsung ke petugasnya. Di sini ada Pak Brian ya. Brian ini dari Kalimantan. NASA sama harmonik. Ini sudah berapa lama Pak Kusnadi menggunakan produk NASA? Kalau bebek ini, karena saya baru awal bebek ini masuk Jogja, ya kali ini ya selama mulai dari awal dia datang. Yang angkatan pertama tadi Pak ya? Angkatan pertama. Yang sekarang sudah 42 hari? Ya mungkin seminggu setelah datang itu baru dikasih NASA. Mau apa itu campur sama makanan. Ya, jadi dosisnya seperti apa? Satu tutup botol. Ya, sama ini satu botol. Satu tutup botol. Ya. Berarti satu tutup botol POC NASA ditambah dengan satu tutup botol harmonik, kemudian dicampurkan ke makanan itu. Makanannya. Iya. Iya. Itu diberikan tiap hari. Tiap hari. Untuk berapa kilogram pakan tersebut? Ini, Mas Tentara. 1 ember. 1 ember, kecil atau besar? Yang besar. Besar, berarti sekitar 15 kg ya. Satu hari berapa kali pemberian produk NASA-nya? 2 kali. 2 kali. Waktunya? Pagi sore. Pagi dan sore. Pakannya apa saja yang digunakan? Sama karak, ampas gembus, sama katul, sama brot. Mas Tentara? 7 botol. 7 botol. Yang POC NASA berapa botol? Ini 7. 7 botol. Harmoniknya 7 botol juga. Dalam waktu 42 hari ya. Gitu. Pagi dan sore ya. Sebenarnya gini, kemarin saya ada tamu dari Kalimantan, kebetulan sama Mas Brian ini. Iya. Beliau ini datang ke sini, tanya ini umur berapa ya, umurnya sekian. Pakannya, saya mengatakan pakannya yang disampaikan Mas Kuntoro tadi, itu seperti itu. Lah kok, saya malah heran, kok ini sama dengan menggunakan pakan pabrik, artinya pakan standarnya kan DR1, DR2. Ya, tapi di sini diberikan pakan yang hanya seperti ini. Gitu ya. Tadi ya? Ya, tapi apa rahasianya ya, saya bilang ini saya tambah NASA gitu. Oh begitu. Akhirnya mereka mau mencoba, kalau ini pertumbuhan untuk hibrida itu sudah normal, artinya sama dengan yang pakan standar. Sesuai dengan pakan standar ya. Itu DR1, DR2. Iya. Karena kita hanya menggunakan karak, Iya. terus pakan gembus sama dasgereh ya tadi. Dasgereh sama katul, ini ternyata sama. Kalau nafsu makan dengan POC NASA itu luar biasa. Kurang terus, selalu kurang. Oh gitu. Bahkan kami itu malah, wah ini sudah diberi berapapun masuk. Kalau ini mungkin diberikan ya tidak dibatasi, mungkin bisa lebih besar daripada ini. Untuk awal, ini yang pertama ini ya. Ini dari sekitar 720 ekor ya, sekitar 9 bab waktu itu hanya mati 12 ekor. Dari pengamatan Pak Kusnadi tentang bau kotoran setelah menggunakan produk NASA Pak? Kalau bau kotoran memang agak berkurang. Nama saya Abrianto, saya staf teknis dari Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing Domba Ikik Pelihari Kalimantan Selatan. Di sini saya dalam rangka monitoring perkembangan dari itik-itik hibrida yang sudah disebarkan ke berbagai wilayah. Itik hibrida raja ini adalah produk unggulan yang diciptakan oleh Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor, kemudian dikembangluaskan oleh BPTU KDI Pelihari Kalimantan Selatan. Nah, untuk itik hibrida ini semuanya adalah itik lokal. Awal mulanya adalah
persilangan Iya. antara itik jantan Mojosari disilangkan dengan itik betina Alabio. Dari persilangan itu kita memanfaatkan namanya efek heterosis. Dua ternak yang berbeda disilangkan, nanti hasil keturunannya akan melebihi kemampuan dari ketuanya. Untuk kemampuan ratu petelur itu melebihi kemampuan betelur Alabionya, dan kemampuan betelur dari Mojosari, dan pertumbuhan untuk yang jantan itik raja itu melebihi pertumbuhan dari itik Alabio maupun itik Mojosari. Di tempat kami di Balai Pembibitan, karena semua standar, baik itu pakannya, kemudian kandangnya, kemudian pemeliharaannya, pakannya berapa persen proteinnya, berapa persen energinya, itu semua sudah tercukupi untuk kebutuhan itik. Ketika kami monitor ke sini, kami melihat kondisi pemeliharaannya katakanlah masih tradisional ya, pakannya juga pakan lokal dengan harga yang murah tergantung ketersediaan. Tapi ketika kami melihat ternaknya kok tidak jauh beda dengan pakan yang standar di balai, standar di balai. Perbedaannya di mana ya? Padahal kita jelas pemeliharaannya berbeda, pakannya berbeda kok sama hasilnya gitu ya. Coba kita lihat. Untuk kematian, memang ternak itik itu lebih tahan terhadap penyakit ya. Iya. Lebih banyak kematian itu dari faktor luar. Misalnya pakan, kemudian manajemen pemeliharaan. Itu terutama pada ternak-ternak usia muda. Gini usia muda itu kan masih rentan terhadap suhu dingin, kemudian terhadap kondisi lingkungan yang jelek. Hal yang pokok adalah pakan. Pakan itu menyediakan katakan asupan gizi, asupan energi, asupan protein, sehingga tubuh itu punya daya tahan tubuh yang kuat. Ketika pakan baik, ternak itu akan sehat, tahan terhadap penyakit. Ketika pakan jelek, mengalami katakan sakit atau apa, ini angka kematian tinggi. Kalau dari penjagaan sanitasi kandangnya sudah memenuhi standar belum Pak dari BPT Pak, standar BPT ini? Untuk standar kandang pemeliharaan belum Pak. Belum Pak ya? Belum. Tapi kemudian dari angka kematian ya Pak ya? Dari Iya. 720 ekor ternyata hanya 12 ekor. Luar biasa. Luar biasa. Ini berarti ada faktor lain yang katakan daya tahan tubuh. Untuk daya tahan tubuh bisa dari pakan, bisa dari daya lain. Untuk standar kita masih mentolerir 5% lah. 5% dari populasi. dari populasi. Iya, Berarti kalau iya. seperti 700 ini berarti sekitar 35 5% kali 700 ya. 35 ekor ya. Iya, betul. 35 ekor seharusnya. Tapi Pak Kusnadi 12 ekor. Berarti ada sekitar selisih 23 ekor Pak ya. Iya. Selisih 23 ekor. Jadi produk NASA yang digunakan satu paketnya tadi Piosenasa dengan Hormonik. Ini menghabiskan 7 botol Pak ya. Satu paketnya berapa rupiah Pak itu? 43.000. Berarti dikalikan kali 7 botol. 7 botol itu untuk selama 42 hari Pak ya. Jadi nilai berapa itu Pak? 301.000. Nah sekarang satu ekornya berapa rupiah Pak sekarang Pak? Yang rendah adalah 15.000. 15.000 Pak ya. Berarti kali 700 ekor. Berapa itu Pak? Jadi nilainya? 10.500.000. 10.500.000. Nah ini kalau kemudian kita kurangi saja dengan penggunaan produk NASA 301.000, jadi masih ada sisa Tepatnya 10.199.000. 10.199.000. Jadi mitra NASA Pak Kusnadi ini cukup masih memiliki keuntungan dengan menggunakan produk NASA itu 10.199.000. Dan ini belum kita lihat dari angka kematian. Tadi Pak Kusnadi menceritakan angka kematiannya itu hanya 12 ekor. Dan dibandingkan menurut pengamatan Pak Belianto yang selama ini di lapangan, rata-rata umur 42 hari itu dengan pola seperti ini rata-rata kematian ada mencapai 35 ekor. Berarti masih terdapat kelebihan angka kematian yang rendah tadi Pak ya. Sekitar berapa ekor Pak tadi? 12 ekor dibandingkan dengan 35 masih ada selisih 23 ekor ya. 23 ekor dikalikan harga 15.000 Pak ya. Itu jadi mencapai sekitar senilai berapa tadi Pak? 15.000 kali 23 345.000. Wah, luar biasa ya Pak ya. Jadi 345.000 ini hanya menutupi biaya menggunakan produk NASA tadi. Produk NASA-nya 301.000, sedangkan dari angka kematian keuntungan, angka kematian rendah saja itu sudah mampu menutupi tersebut, yaitu yang senilai keuntungan dari angka kematian yaitu 345.000. Ya Pak ya, luar biasa. Mitra NASA, di samping kita sekarang sudah ada Pak Widarto Pak ya. Iya. Pak Widarto adalah pedagang
yang biasanya juga mengumpulkan bebek-bebek dari para peternak yang kemudian akan dijual secara komersil. Sudah berapa lama Pak jadi pedagang bebek ini Pak? Ya kira-kira sudah hampir 4 tahunan. Mengambil bebek dari peternak ini umur berapa Pak rata-rata? Ya rata-rata kalau dari Jawa itu yang saya dari Jawa itu paling enggak 70 hari. 70 hari. Itu dengan bobot pernah dihitung Pak? Ya kalau anu kan baru nganu Pak, kira-kira ya hampir ada 1 kilo kan 12. 1,2 kilo Pak ya, Iya. dalam umur 70 hari. 70 hari. Dan ini Pak Kusnadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kusnadi, usia sudah baru 42 hari dengan berat sekitar 1,3 Pak ya. Pandangan dari Pak Widarto melihat hibrida ratu Pak ya jenis ini, nah ini bisa diceritakan? Ya kalau saya melihat ini dari pemeliharaan Pak Kusnadi ini kan kalau diibaratkan sama teori sama praktekan kok Iya. saya terjun kok beda gitu loh. Iya. Karena berbeda kan pertumbuhannya kok ini baru umur sekian kok sudah hampir sama yang sama 70 hari. Untuk kawan-kawan mitra NASA di seluruh Nusantara, bagi saya sendiri ya, saya mengharapkan untuk memakai NASA, karena saya sudah yakin betul dengan NASA ini sudah tidak ada ragu lagi menggunakan NASA, ternyata cukup bagus. Untuk titik hibrida raja satu ini setelah itu sudah unggul, Iya. sudah memiliki kemampuan genetis yang baik. Untuk mencapai pertumbuhan dan produksi yang optimal diperlukan faktor luar, bisa pakan, bisa manajemen dan segala macamnya. Untuk pakan supaya menguntungkan itu kita harus mencari pakan lokal semurah mungkin, kemudian selalu tersedia, yang penting bisa bermanfaat, bisa ditambahkan suplemen, bisa ditambahkan zat-zat lain yang untuk meningkatkan nilai gizi pakan. Nah dari sini saya melihat ada peternak yang menggunakan produk NASA sebagai suplemen pakan itu bisa mengoptimalkan pertumbuhan dari itik raja pedaging ini. Demikian Mitra NASA, bincang-bincang eksklusif kami yang luar biasa dengan tokoh peternak dan juga tokoh dari Departemen Pertanian. Ini merupakan suatu kesempatan yang sangat luar biasa bahwa kita bisa belajar dari secara keilmuan maupun dari segi wawasan pengetahuan baru, bahwa dengan jenis pakan yang baik ditambah dengan jenis bibit yang baik, kemudian dari manajemen pemeliharaan yang baik, maka akan diperoleh penampilan produksi ternak yang akan maksimal, yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan yang sangat tinggi. Reporter Happy, kameramen Hakim, melaporkan dari Dusun Ngangkrik, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, melaporkan. Salam NASA.